Akhirnya di video yang ke-42 kita bicarakan soal BPD, Borderline Personality Disorder. Sumbernya dari Mayo Clinic. Ini klinik yang sangat terkenal di sini, yang sangat hebat dengan penyakit jiwa dan penyakit-penyakit berat lainnya. Nanti linknya gue taruh di bagian description ya. Ini video yang nomor 42 bersama si Komar lagi dalam channelnya Sehat Jiwa. Sekali lagi gua ini bukan dokter, gua cuma pasien ya. Dan kalau lu bilang pasien itu nggak ada gunanya, toh lu bukan dokter, gua bilang caring itu lebih penting kadang-kadang daripada ilmu. Punya ilmu kayak dokter gitu, tapi kalau nggak care percuma. Seperti yang kita bicarakan di video nomor 41, di tubuh orang yang udah kena genetic depression itu udah ada kromosom 3p25-26 yang udah merupakan api. Jadi kalau ditambah-tambah lagi dengan hal yang lain-lain, 60%-nya ya dia bisa kebablasan alias mati, bunuh diri, atau jadi gila ya. Apa-apa aja kan udah dibicarakan di video nomor 41, dicari deh. Dan salah satunya yang bikin dia tambah berat kalau dia ada komplikasi dengan penyakit jiwa lainnya. Dan di sini kita mau bahas yaitu salah satunya BPD, dan kalau di gua personally ada BPD dan anger management, nanti kita bahas lebih lanjut. Pertama kita lihat dulu ciri-cirinya BPD ya. Ada nggak sih di elu ya? Pertama, rasa takut yang berlebihan. Rasa takut ditinggalkan orang-orang, digengin gitu ya. Rasa takut untuk sendirian, rasa takut ditolak yang berlebihan. Apakah semua orang normal punya rasa takut ini? Ya punya, tapi untuk orang yang punya BPD ini rasa takutnya berlebihan. Bahkan kadang belum terjadi pun dia udah takut. Ciri-ciri BPD yang kedua, rasa marah yang tidak pada tempatnya atau berlebihan. Kalau ngomong pahit, nyinyir orangnya. Nyindir-nyindir. Bukannya nggak mungkin berantem secara fisikal. Pukul-pukulan, jambak-jambakan. Ciri-cirinya orang BPD yang ketiga, impulsif ya, impulsif. Apa-apa, ayo yuk bikin. Nggak jadi deh. Yuk kita pergi ke sini, yuk kita tur ke sana, yuk kita kumpul-kumpul. Nggak jadi deh. Jadi orangnya cepet buru-buru mau gini mau gono, nggak jadi. Juga behaviornya risky ya. Mulai dari terjun ke arah-arah yang ada yang barangkali gambling, nyetir kebut-kebutan, shopping yang nggak berlebihan, yang nggak normal berlebihan, makan yang berlebihan, mabak gitu ya, atau bahkan terlibat dengan drugs. Ciri-ciri yang keempat, mood swing ya, moodnya tuh naik turun. Ada yang beberapa jam, ada yang beberapa hari, bisa seneng banget, terus bisa gemes sebel, rasa gengsi, malu-malu, atau bahkan anxiety. Dan ini 70% turunan ya, genetik ya. Jadi ada yang dari masa kecil udah kelihatan sekali. Kayak gue udah kelihatan sekali semuanya ini. Gue dari kecil kalau udah marah sama anak tetangga, umur 7 aja belum ada masalah aja udah nguberin anak tetangga pakai golok kalau marah, begitu gue ya. Terus dari masa kecil ya, ada yang makin buruk, besarnya ada yang makin membaik. Paranoid juga ya, takut yang berlebihan terhadap hal-hal yang gak masuk akal kadang-kadang. Ada yang cuma beberapa menit, ada yang cuma beberapa jam. Nah, nomor 7 ciri-cirinya, cepat suka sama orang, cepat berubah-ubah ya. Kadang-kadang nggak suka, kadang-kadang berpikir dia sayang nggak sih sama gue, dia sayang dia sama gue, dia nggak sayang sama gue. Ciri-ciri yang nomor 8, perubahan identitas kita nih, perubahan jati diri kita nih. Kadang-kadang kelihatan dari gaya makeup, gaya pakaian rambut, kelihatan sekali. Kadang-kadang dia tomboy, dia keibuan. Juga dia punya pola, dia punya goals, dia punya plan, dia punya tujuan berubah-ubah, dia punya cara pandang hidup juga berubah-ubah, jati dirinya berubah-ubah sering. Kadang-kadang bahkan dia bisa menilai dirinya salah, jahat, jelek, dan sebagainya. Dan orang-orang seperti ini suka sabotase kesuksesan mereka sendiri ya. Mereka tiba-tiba berhenti kerja, kerjanya bagus. Mereka tiba-tiba memutuskan hubungan mereka, pacaran mereka, atau bahkan perkawinan mereka. Yang padahal orang luar bilang atau dinilai sebetulnya enggak terlalu perlu diputusin tuh pacar atau tuh suami atau itu teman baik. Dan yang udah agak parah itu ada ancaman-ancaman untuk bunuh diri, keinginan-keinginan bunuh diri dan melukai diri sendiri. Juga perasaan kosong ya, perasaan empty, padahal udah makan segitu banyak kok masih nggak kenyang-kenyang. Cepat berasa kosong, bukan hanya secara fisikal ya, bukan hanya lapar gitu, bukan. Nah, gue share pengalaman gue sedikit dengan BPD ya. Jadi dari kecil gue udah lihat semuanya ini. Dan memang ini 70% genetik keturunan. Tapi gue waktu masih kecil tuh malah salah dididik gitu ya. Kalau gue kecil bangun tidur nangis sama orang tua, sama bapak gue dikunciin di gudang gelap. Wah, ini tambah mematikan ya untuk anak-anak yang punya BPD.
Terus karena nyokap gue meninggalnya bunuh diri dan mereka pikir gue ini karena memang secara fisikal muka gue mirip sama nyokap. Jadi mereka pikir untuk mencegah gue bunuh diri, gue nih harus disingkirkan, digengin, dijahatin, dikerasin. Supaya gue nanti nggak ikut-ikutan kayak nyokap, lemah, bunuh diri. Wah ini gawat sekali ya, akibatnya ya anak BPD digituin ya, tambah hancur. Belajar dari pengalaman gue ya, jangan main jadi dokter jiwa tapi banyak-banyak bertanya, banyak-banyak cari tahu. Dan sayangnya nggak banyak sekali artikel-artikel mengenai semuanya ini penyakit jiwa terutama dalam bahasa Indonesia. Oke deh, untuk baca-baca tentang BPD lebih jauh ya, lihat di linknya di description gue. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.